Ya, baik, terima kasih Pak Laitogar. Menarik tadi sih memang apa yang disampaikan Bu Teni, memang ini peluang sangat besar sebenarnya untuk eh, lahan untuk Indonesia ya. Kalau memang sistemnya Bu harus dari batang kelapa, saya pikir itu memang kurang efektif. Kenapa? Karena memang batang kelapa sawit itu juga sangat dibutuhkan bagi kelembaban tanah. Sekitar 4 meter lahan itu memang harus di cover ya, ditutup ya dengan batang kelapa sawit supaya untuk melindungi kelembaban dan mempertahankan kelembaban tanah. Tapi yang lebih menarik sebenarnya Bu, kalau dikaji itu dari tangkos sebenarnya Bu. Jadi kalau dari tangkos itu kan sekitar 21% ya kalau nggak salah saya dari 1 kilo satu kilo ya 1 kilo Pak Togar ya 1 kilo TBS itu 21% atau 22% tankos yang dihasilkan dari TBS. Jadi dimungkinkan mungkin produk untuk biofuelnya itu sebenarnya adalah dari tankos Bu. Nah, itu lebih baik sebenarnya. Kemudian tadi udah Ibu sebutkan juga daun kelapa sawit. Nah, kalau kita lihat di lapangan itu kan banyak para pengumpul lidi Bu ya. Itu kan kalau daunnya kan dia buang itu. Kalau seandainya daunnya itu dibuang dan itu dikumpulkan sebenarnya bisa, tapi itu pun kurang efektif juga Bu. Mau berapa ton eh, daun yang harus dikumpulkan untuk menciptakan biofuel tadi. Nah, ada yang mau pertanyaan saya Bu, kalau seandainya lah dikaji-kaji kembali dengan menggunakan tankos atau foame Bu, limbah cair, kira-kira nggak ada rencana dari Bu Teni untuk membuat analisa skala untuk petani Bu, karena saya mewakili dari petani nih, dengan kapasitas mungkin tadi kan kapasitasnya kapasitas 55 ton ya Bu, kalau seandainya kapasitasnya kapasitas 1 ton aja, nah mungkin bisa lebih murah dan barang bisa tidak diperoleh. Kalau kapasitas 55 ton ini Bu, kayaknya ya memang harus campur tangan pemerintah. Tapi kalau kapasitas mungkin 1 ton atau 2 ton mungkin petani bisa gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya berapa persen ya Bu ya, berapa persen misalnya contoh tadi tankos, 1 ton tankos, berapa persen yang dihasilkan biofuel atau etanol tadi. Kemudian bagaimana dengan hitungan IPR-nya atau energy profit ratio-nya Bu. Mungkin itu aja Bu yang bisa kami pertanyakan. Terima kasih. Ya, langsung saja. Ya itu memang kan udah kuduga itu perdebatan antara menjaga kelembapan tanah dengan selulosa etanol. Pasti itu ditanya sama Leni. Silakan Bu Teni. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya idenya bagus kalau misalnya itu bisa dideploy kecil gitu ya, bisa untuk kecil dan juga banyak gitu. Cuman balik lagi karena tadi seperti yang saya jelaskan, ini adalah biomasa generasi kedua yang membutuhkan teknologi yang canggih dan di mana proses produksinya tidak bisa dilakukan dalam kapasitas kecil. Kalau misalnya bisa dilakukan dalam kapasitas kecil, itu tidak akan memenuhi skala keekonomian. Karena untuk kapasitas besar saja, kayak sepertinya kapasitas yang tadi saya sebutkan 55.000 ton, itu aja masih butuh dukungan pemerintah gitu. Padahal sebenarnya kalau nanti dideploy 2 kali, yang keduanya yang 20 pabrik lagi, itu udah nggak butuh kemungkinan kita mengasumsi itu sudah tidak butuh dukungan dari pemerintah lagi karena sudah ada deployment sebelumnya dan juga teknologi udah lebih mature. 10 tahun ke depan teknologi udah lebih mature dan juga supply chain lebih bagus seperti itu. Efektivitas produksi juga lebih bagus juga di situ. Jadi mungkin ini halnya yang juga kalau bisa diibaratkan itu hampir sama dengan pengembangan biofuel di biodiesel.
kalau biodiesel bisa dideploy dalam skala kecil ya, nggak harus bikin pabrik yang produksinya berjuta-juta liter, tapi bisa bikin yang kapasitas cuma 1.000 liter atau gimana. Tapi green diesel itu nggak bisa kayak gitu, karena green diesel butuh kilang gitu untuk melakukan produksi seperti itu. Sama dengan cellulosic ethanol ini gitu. Saya masih kurang tahu kalau misalnya produksi etanol yang biasa itu bisa dilakukan dalam skala kecil atau tidak. Tapi produksi cellulosic ethanol ini skala ekonominya nggak akan masuk untuk di skala produksi kecil seperti itu. Di luar pun skala produksinya juga pabriknya gede itu. Untuk pertanyaan kedua tadi disebutkan berapa ya ininya ada di studi kami. Bentar saya cari dulu berapa sih ininya dia. Istilahnya outputnya dari misalnya tangkos itu berapa, terus batang sawit itu berapa, kita ada hitungannya di situ. Bentar. Mungkin saya akan balik lagi habis ini ya, saya cari dulu, tapi saya menemukan dari pertanyaan sebelumnya dari Bapak siapa tadi? Bapak Indra ya? Saya sudah menemukan di sini berapa yang dibutuhkan untuk satu pabrik 55 untuk support 55.000 ton itu tadi. Sebentar, coba saya share screen lagi. Maaf, share screen terus. Apa? Sama tadi itu pertanyaan. Resikonya nanti diminta semua itu yang di share screen. Di sini ya, di sini di tabel 4 ini. Jadi untuk kuantiti 55.000 ton yang diperlukan ini palm trunk-nya berapa, million dry-nya, dan juga palm empty fruit bunch. Nah, perlu dicatat di studi kami ini kita sebenarnya tidak menemukan bahwa feedstock-nya itu tidak dry ya. Dalam arti di sini feedstock-nya wet. Jadi kita juga melakukan moisturizer content di sini. Kayak gitu. Ada perhitungan moisturizer content-nya. Tapi untuk kalau disetarakan dengan million dry itu sebanyak ini gitu. Untuk proporsi satu pabrik dibutuhkan misalnya kalau kayak tangkos saja dibutuhkan 0,4 gitu ya, 0,4 juta dry ton gitu. Itu tadi coba menjawab pertanyaan Pak Indra. Yeah. Terus tadi pertanyaan aku masih punya hutang sama Pak ini ya untuk. Ya, jadi kalau pertanyaannya masalah etanol biasa, kita sudah pernah tahu ada nira dari batang kelapa sawit yang ditebang, ya kan? Kan tinggal diproses saja di kampung itu jadi tua dan kemudian bisa jadi etanol. Jadi ya dari situ memang intinya sih bisa kan. Oke, next. Ini banyak nih ternyata pertanyaannya. Tambah sedikit, Pak Letogar, bisa tambah Berapa? dikit. Bisa tambah dikit nih. Tambah dikit aja ya. Iya, tambah dikit aja. Karena gini, maksud saya Bu Teni, coba Ibu buat skala pembandingnya apabila tangkos itu tadi digunakan jadi kompos, jadi pupuk. Sehingga itu kan mendapat nilai tambah bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri dibandingkan dengan membuat etanol. Nah, kalau dia membuat skala kapasitas 55 ton ini tadi, saya pikir ini kan butuh hamparan yang luas gitu untuk menampung tangkos atau batang sawit yang Ibu sampaikan. Kira-kira nilai ekonomisnya, makanya saya tanya tadi energi profit ratio-nya itu bagaimana? Kalau daripada kita membuat etanol, mendingan kita buat menjadi pupuk gitu, karena dia mengandung unsur hara gitu. Mana yang lebih dominan yang terbaik? Karena itu yang lebih bermanfaat bagi tanaman kelapa sawitnya gitu dibandingkan dengan kepada energi terbarukan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak menanggapi itu. Mungkin di sini juga ada teman-teman CSO lainnya yang bergerak di kelapa sawit atau mungkin juga ada dari orang-orang yang sektor atau LIPI atau yang
yang ada terkait di sektor kelapa sawit mungkin bisa membantu saya untuk melakukan studi lebih lanjut. Soalnya kalau dari kami, dari ICCT jujur aja, saya spesifiknya timnya fuel, jadi makanya fokusnya ke etanol, seperti itu. Dan tadi juga saya sebutkan si limbah ini kan bisa digunakan untuk gasifikasi ya, melalui sistem sintesis, bisa dijadikan green diesel juga, green gasoline juga. Saya sebutkan itu karena memang kita sangat 100% fokus ke fuel, bahkan kita sendiri nggak terlalu menyentuh biogas di research kita juga. Itu sih keterbatasan penelitian kita di situ. Tim kita jagonya di ngurusin fuel gitu. Jadi masih belum berani kalau melakukan studi yang kita nggak ada ahli di situ seperti itu. Nah tadi ada menjawab pertanyaan yang kedua ya. Mungkin saya bisa share screen lagi untuk mengasih tahu ini ada saya menemukan ethanol yield-nya dari presentasi rekan saya. Nah, di sini bisa dilihat feedstock basic. Di sini ada karakteristiknya, ligninnya berapa, hemisulosnya berapa, seperti itu. Dan ethanol yield-nya per gram dry biomass. Itu ada sebenarnya banyak. Dan di sini bisa lihat kenapa kita ICCT juga kayak nge-push batang sawit, karena bisa dilihat nih dari angkanya 0,025, 0,14, ternyata batang sawit itu yang punya ethanol yang paling tinggi gitu loh. Kalau dibandingkan dengan bahan baku yang lain gitu. Itu menjadi salah satu alasan kenapa kita juga lebih baik menggunakan palm trunk gitu. Nah, juga menanggapi yang tadi disebutkan bahwa sudah ada replanting, sudah ada mungkin digunakan untuk moisturizer juga sebagai catatan juga. Studi kita yang dulu, yang 2016 itu, sebenarnya kita studi tentang berapa sih potensi limbah biomasa yang bisa digunakan untuk jadi advanced biofuels. Advanced biofuels ini ya biofuels yang berteknologi tinggi dan cellulosic ethanol termasuk di dalamnya. Nah, itu kita sudah menghitung, Pak. Jadi kita nggak dari jumlah kayak tadi yang saya sebutkan 30 juta ton gitu ya untuk semua pabrik itu nggak semua jumlah dari limbah kelapa sawit yang ada. Itu sudah dihitung berapa persen yang bisa kita remove dari, istilahnya berapa persen yang kita bisa pakai tanpa kita mengganggu lingkungan. Kayak gitu. Jadi studi kita yang 2016 memang udah lama ya, jadi memang perlu diupdate lagi. Mungkin angkanya akan berubah. Itu kita nggak remove 100%. Jadi perlu dicatat di sini bahwa bahan-bahan yang kita sebutkan di sini, tankos lah, batang pohon sawit lah, itu kita sudah melakukan perhitungan berapa yang bisa di remove. Dan juga kita juga menghitung berdasarkan data BPS ya, berapa sih pohon kelapa sawit yang mature, yang immature, yang belum bisa diambil. Jadi makanya itu kita bisa memproyeksikan sampai 2028 itu kita bisa tahu berapa yang bisa dipakai, atau sampai 2040 itu mana yang masih bisa dipakai. Kita udah ada proyeksi itu di hitungan kita seperti itu. Gitu. Hitung 3% aja setahun, Bu, kalau untuk masalah replanting dari luas lahan. Ya, lagi-lagi kan dulu kita juga pernah mendengar tankos menjadi briket. Untuk ini biomasa. Perdebatannya balik-balik menjadi menjadi untuk pupuk dan kelembapan tanah. Ya. Memang sampai sekarang rada-rada tradisional sih kita ya di perkebunan yang masih memikirkan operasional di perkebunan. Tetapi potensi seperti ini bukan sebenarnya memang harus tetap disuarakan. Karena kalau dihitung nanti keuntungannya ini dan itu, bisa saja cellulosic etanol ini lebih lebih baik daripada menjadikannya itu kompos ataupun moisturizer untuk tanah. Jadi kalau si Francisca bilang soil to soil gitu ya. Ini pembahasan minggu lalu itu dengan Pak Sahat, Siat Tano Mulatu Tano ya, SBE gitu ya. Spend bleaching earth. Jadi ini dari komoditi kompos dari
Ya, dari batang pohon menjadi kompos ya saya tanam lagi nih kita pembicaraannya ini. Mau nambahin Pak? Ya. Kalau boleh. Ya nambahin omongan Pak Toga tadi gitu ya. Sebenarnya memang kalau bisa dibilang skala ekonomi untuk dimasukin ke Indonesia, kalau misalnya masih susah untuk skala ekonominya untuk bertemu gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa industri ini nggak bisa dikembangkan. Industri ini bisa dikembangkan dengan cara end produknya nanti bisa jadi diekspor seperti itu. Diekspor itu untuk skala global ya di Amerika ataupun di Eropa, harga produksi kita, end produk kita itu masih lebih murah dibanding mereka. Jadi kalau kita ekspor itu udah pasti itu laku dan dua dengan sekarang isunya drive-nya climate change apalah ya itu ya semuanya itu di mana-mana udah mereka push banget untuk menggunakan limbah dan residu gitu ya di mana-mana dan otomatis kalau kita produksi ini dan kita ekspor itu kita benar-benar yang nggak akan ada penolakan di situ karena kita align dengan policy mereka dan juga mungkin saya nggak tahu hitungan ekonominya mungkin bisa lebih lebih diperjelas nanti kalau ada yang tertarik kita bisa ekspor ini berapa gitu terus nanti harga ekspor itu bisa menutup harga untuk domestik itu juga bisa jadi skala keekonominya bisa dicari lah ya seperti itu. Ya, kalau masalah itu sih nanti akan muncul isu lain yang akan diangkat untuk nolak itu sih. Itu akan selalu berpindah-pindah isunya. Oke, tadi ada di chat saya catat Rahmat Kolis Harahap.